شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Detik berubah menjadi menit tanpa kita berasa. Menit berubah menjadi jam. Tadi jam 7 kita baru masuk kelas. Kemudian tahu-tahu kita sudah setengah 7 malam. Kemudian jam itu akan berubah menjadi hari. Dan hari-hari itu berkejaran. Kemudian menjadi pekan, bulan Ramadan yang kita tinggalkan tahun lalu, tahu-tahu ada di depan kita juga. Ya memang seperti itu kehidupan. Yang jadi masalah, apa yang kita persiapkan untuk Ramadan ini? Mungkin sebagian ada yang mengatakan, ya mengalir, nggak ada yang spesial yang dia lakukan untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Ya hanya seperti tahun lalu. Mahasiswa, apa persiapannya? Apa persiapan antum? Tahun ini kayaknya di STDI nggak ada buka bersama kayaknya. Kayaknya harus cari masjid lain gitu. Tetap ada takjil di masjid kita insyaallah. Tetap ada air. Aduh, kurang memuaskan Ustaz. Hidup itu pilihan. Dan kebahagiaan itu antum yang menentukan. Setiap orang berhak hidup bahagia. Tidak tergantung oleh orang lain. Karena wadah kebahagiaan itu ada di diri kita dan tidak ada di tangan orang. Wadah kebahagiaan itu namanya hati. Dan setiap orang punya hati. Tanpa ada yang dapat menguasai hatinya. Maka semoga antum dapat berbahagia di dunia dan di akhirat. Seharusnya malam hari ini kita duduk sama seorang dokter. Karena kita akan berbicara tentang Ramadan dan kesehatan. Tapi karena dokternya pada praktek, nggak bisa datang. Tim dari P3M juga sudah berusaha menghubungi banyak dokter, tapi nggak sukses satunya. Tapi insya Allah bicara kesehatan, mungkin ada beberapa maklumat yang Anda dapatkan. Dan sekarang bicara maklumat, antum tinggal pegang handphone antum tanya sama ChatGPT, nah, sama AI, dia akan memberikan semua informasi tentang Ramadan dan kesehatan. Tapi mungkin ada hal lain yang kita bisa bicarakan malam ini. Jamaah rahimakumullah, ada orang yang berharap seluruh bulan itu Ramadan. Ketika kita kuliah di Madinah, supir-supir, ya, pegawai-pegawai, ya, petugas-petugas itu merasakan ada perbedaan di sikap manusianya terhadap orang lain gitu. Maka mereka mendapatkan, majikanku baik banget kalau Ramadan gitu. Aduh, Masya Allah, fulus jangan ditanya gitu ya. Orang-orang semua mudah tersenyum di bulan Ramadan. Maka dia berharap kalau bisa sepanjang tahun itu Ramadan.
Tapi nggak usah puasa, kata dia. Karena dia mau sepanjang tahun Ramadan itu orang-orangnya yang baik, orang-orang yang jadi humble sama orang lain, jadi sopan, jadi santun, ya. Tapi kalau untuk puasa sepanjang tahun kayaknya nggak ada yang siap. Memang subhanallah ya, Allah Azza wa Jalla ketika mensyariatkan puasa ini, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ternyata Ramadan itu nggak sepanjang tahun, bukan 2 bulan, tapi di hari-hari yang terhitung. Ada 12 bulan. Ternyata yang Allah wajibkan puasa itu 1 bulan aja, yang wajib. Tapi bicara ibadah puasa, ya bukan hanya Ramadan. Sepanjang tahun kita bisa berpuasa kecuali di hari-hari yang dilarang kita berpuasa. Boleh. Antum berpuasa, puasa Daud. Sebagian mahasiswa anda lihat ada yang puasa Daud. Tahu dari mana antum? Itu kurus susah. Kayaknya puasa Daud. Apakah setiap orang yang kurus puasa Daud? Atau karena memang makanan yang ada di dapur kita ya kurang bergizi? Ana pernah menjadi pemuda seperti antum, dan ana merasakan godaan besar seorang pemuda. Sehingga kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Beliau itu ingin kebaikan buat umatnya. Beliau berbicara kepada kaula muda, anak-anak muda. Anak muda sampai umur berapa? Dari balik sampai umur ya 40 tahun mungkin atau sebelum itu. Dan kebanyakan mahasiswa kita adalah anak-anak muda yang belum menikah. Maka kehadiran bulan Ramadan benar-benar nikmat buat mereka. Nabi SAW mengatakan, falyatazawwaj. Kenapa disuruh nikah? Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah ini manfaatnya besar sekali di dunia dan di akhirat. Engkau akan dapat dengan menikah itu ya menjaga pandangan mata. Apalagi di masa sekarang. Kalau dulu kita sulit melihat wanita lewat. Apalagi antum mahasiswa. Kita bukan di daerah yang banyak manusia lewat, ya enggak. Tapi ternyata wanita itu lewat di mana? Di handphone antum. Lewat lagi, lewat lagi, lewat lagi. Antum udah katakan jangan lewat. Tetap lewat. Nah, antum tidak ingin dia lewat. Tapi dia lewat, dia maksa. Maka menikah fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Antum akan dapat menjaga kemaluan antum. Yang nggak mampu puasa. Tapi sebagian kita nikah enggak, puasa juga enggak. Ya kita nafsunya kayaknya kurang. Jadi tanpa puasa pun tetap bisa menahan nafsu. Mungkin sebagian seperti itu. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis yang berkaitan dengan puasa itu sehat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat dikatakan sumu tasihhu. Puasalah kalian akan sehat. Tapi hadis ini dhaif secara sanadnya. Tapi kalau bicara maknanya, ya tidak ada satupun syariat Allah Azza wa Jalla melainkan syariat itu memberikan manfaat kepada manusia.
Secara berkala kita tahu sholat itu 5 waktu. Nggak cukup ternyata manusia itu sholat sekali. Nggak cukup. Tapi diri antum kalau sholat cuma sekali, rusak manusia itu. Maka untuk menjaga manusia, subhanallah, kembali kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah bikin sholat itu 5 waktu. Subuh antum sholat. Waktunya ditetapkan. Kemudian zuhur sholat lagi. Kenapa nggak zuhur langsung ke isya aja Ustaz? Enggak cukup. Antum harus sholat asar. Oke lah asar ke isya, nggak cukup. Antum harus sholat maghrib. Habis maghrib mau tidur, nggak bisa. Antum ada satu waktu yang harus antum kerjakan. Dan semua rangkaian ibadah itu, buat siapa? Buat Allah. Manfaatnya kembali kepada Allah. Kalla wallahi. Kembali kepada antum sendiri. Man amila salihan falnafsihi. Barang siapa yang beramal soleh itu untuk diri dia sendiri. Maka kebutuhan kita kepada sholat itu dalam sehari 5 kali. Minimal. Itu minimal. Ada tambahan rawatib yang 12. Jadi berapa? Jadi 29. Nah, ada tambahan lagi. Sholat tatkala manusia terlelap dalam tidurnya. 11 rakaat. Jadi berapa? 40 rakaat. Waktunya kita lihat berbeda. Yang malam itu, ketika kita wajibnya cuma sampai isya, kemudian ketemu lagi subuh, ternyata ada fase yang panjang itu, yang kita perlu juga. Ya, tapi itu bukan sebuah kewajiban. Zakat, ya diwajibkan tiap hari. Dan tidak disyariatkan untuk setiap manusia. Tapi ada orang-orang khusus yang wajib mengeluarkan zakat. Petani ketika panen ada zakatnya. Tapi kalau sampai nisabnya. Antum kalau punya uang yang mengendap, yang tidak berputar, oh ada zakatnya apabila sampai nisabnya. Tapi itu juga setahun sekali. Atau ada yang setiap kali panen. Cukup. Nah, ada tambahan, oh sedekah sunnah. Puasa ternyata Allah wajibkan setahun sekali. Dan manusia butuh setahun sekali dia menahan makan yang halal. Minum yang halal. Istrinya yang halal dia tidak dekatin. Bayangin ya. Perlu dalam setahun dia melakukan itu. Dan kita tahu pada awal Islam. Puasa itu jemaah. Di malam hari nggak boleh menghubungin istri. Jadi sebulan itu nggak boleh menghubungin istri. Kemudian ketika seorang tertidur nggak ada dia makan lagi setelah bangun tidur. Nggak ada sahur. Ya udah tertidur selesai. Tapi Allah tahu dengan kelemahan kita. Allah jadikan itu salah satu nikmat yang harus kita syukurin. Puasa itu enggak 24 jam. Puasa itu di malam harinya juga kita bebas makan sampai matahari atau sampai fajar terbit. Bebas kita makan. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Tapi sebelumnya enggak boleh. Antum tertidur sudah enggak boleh makan lagi. Istri sebulan enggak boleh dihubungi. Dan ada banyak syariat di puasa ini yang memudahkan. Kita diperintahkan untuk mensegerakan berbuka. Dan mengakhirkan sahur. Kenapa seperti itu? Karena memang itu sudah cukup untuk kebutuhan manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam puasanya wisol.
Beliau berpuasa sampai 3 malam, 3 hari 3 malam. Bayangin, 24 kali 3, berapa hari, berapa jam? 72 jam. Hah? Berapa jam? Bayangin antum jam. Itu puasa wisol. Nabi SAW ketika beliau berpuasa wisol di salah satu Ramadan, sahabat ikut. Nabi SAW melarang mereka. Tapi mereka tetap mau ikut Nabi. Engkau melakukan ya Rasulullah. Lastu kahayatikum, kata Nabi SAW. Aku nggak sama kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin. Aku tuh dalam malam hari, bermalam, aku dapat makan dan minum dari Tuhanku. Bukan makanan fisik, jam. Tapi akhirnya mereka maksa. Namun, ya hilal. Lahir, terbit, akhirnya mereka harus berbuka. Nabi membolehkan bagi yang mau wisol. Man kana muwasilan falyuwasil ila sahar. Barang siapa yang mau wisol puasanya, maka boleh dia wisol sampai waktu sahur. Boleh. Bukan dianjurkan. Dianjurkan untuk mensegerakan berbuka. Gimana mensegerakan berbuka? Ditunggu azan. Sambil dipegang kurmanya. Bismillah, dilihat aja. Kan ada orang yang benar-benar ingin segera berbuka. Berbuka itu bukan dengan azan. Berbuka itu dengan tenggelamnya matahari. Seharusnya muadzin itu adanya kapan? Ya ketika matahari tenggelam. Tapi di beberapa masjid, muadzinnya itu berbuka dulu, ya. Betul. Kita nunggu di rumah. Muadzinnya lihat, oh sudah masuk waktu dia makan kurma, minum air, ya. Kita nunggu, ya Allah, kok nggak adzan-adzan. Kemudian dia baru adzan. Kita berarti telat berbukanya. Maka yang menjadi parameter orang itu berbuka adalah tenggelamnya matahari. Tapi harus antum pastikan jam antum cocok. Karena di beberapa masjid, di Jember sini ada satu masjid yang sholat zuhurnya selalu lebih awal. Yang mau tidak mau, maghribnya akan lebih awal. Ana sampaikan ke DKM-nya. Karena anak kajian ba'da zuhur. Ana ngomong, Mas, masjid lain belum azan, masjid antum kok sudah azan? Ya memang sudah masuk waktu, Ustaz. Coba dilihat, mungkin jamnya nggak cocok. Dan ternyata betul. Jamnya yang tidak cocok di masjid itu. Kalau orang-orang baru mungkin pegang handphone. Tapi orang kuno yang dilihat, jam sama jadwal waktu sholat. Jadi dia lihat masuk waktu sholat, kemudian lihat jam, dia mengumandangkan azan. Maka ini berbahaya sekali. Sehingga antum berbuka sebelum waktunya. Sholat sebelum waktunya. Baik, kembali kepada Ramadan dengan kesehatannya. Atau tadi ungkapan dalam hadis dhaif yang mengatakan sumu tasihu. Ternyata puasa itu benar-benar memberikan dampak kesehatan kepada manusia asalkan puasanya sesuai dengan aturan. Ya, berbukanya tidak berlebih-lebihan. Nabi SAW mengatakan, ini bukan hanya di bulan Ramadan, ya. Secara umum beliau mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batn. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi oleh manusia daripada perut yang ada. Perut ini wadah paling buruk untuk antum penuhi. Penuhi hatimu, jangan penuhi perutmu. Ketika perut kosong, hati akan lebih luas berpikir daripada ketika hati kekenyangan. Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukup kalau antum mau makan itu beberapa suap makan yang membuat punggung antum jadi tegak. Nggak perlu sandaran.
Antum lihat kan ada mahasiswa yang bersandar. Ada yang enggak. Ada yang memang enggak, Ustaz. Orang kalau lapar tuh jadi lemes, ya butuh sandaran. Cukuplah antum makan beberapa suap makanan yang dengannya punggung antum bisa tegak. Yuqim nabi hasulbah. Fa in kana la budda la mahalah. Kalau memang harus makan enak, Ustaz, ana enggak cukup Ustaz beberapa suap, Ustaz. Ana makannya ya banyak lah. Oke. Ada solusi. Fathuluthun li ta'amihi. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Sebagian orang kalau berbuka itu sampai nggak bisa bernafas. Apa yang dia lakukan? Sabuknya dia kendorin. Kemudian dia goyang-goyang supaya ada wadah buat nafas. Atau ada buat tambahan makan. Dia lihat, oh kayaknya masih ada sebelah sini kosong. Jadi subhanallah jemaah. Ketika kita santri. Ya santri itu ada istilah Jawa itu ndak ono paite kelerek. Apa aja dimakan sama santri. Kadang-kala kita dapat kiriman dari acara masyarakat ya ke pondok ya. Kita sudah kenyang jemaah. Sama ustadz kita disuruh lari gitu jemaah. Lari dulu gitu dia. Lari jemaah santri. Habis lari makan lagi gitu. Karena ada wadah lagi, ada tempat yang tersisa untuk makan. Lah, cukup jemaah. Kita perlu tempat minum, kita perlu tempat bernafas. Nggak semuanya diisi makanan. Makanya ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya, tahu-tahu ada yang bersendawa. Apa bersendawa jemaah? Apa bahasa lainnya? Gelegean. Gelegean kalau bahasa Jembernya aderep jemaah. Oh, gitu kan. Dia mengeluarkan udara dari lambungnya itu jemaah. Dia keluarkan. Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang ini, kuffa anna jusha'at. Tahan sendawamu dari kita. Fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamati aktsaruhum shib'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak kenyangnya di dunia. Maka puasa ini mengajarkan kepada kita banyak hal bicara kesehatan. Maka bukan hanya kesehatan fisik. Puasa ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mental. Dan kesehatan mental ini menjadi perhatian dunia sekarang. Karena ternyata dengan teknologi yang semakin canggih, hiburan yang unlimited sekarang, orang bisa mendapatkan hiburan dimanapun, kapanpun, dengan budget yang sangat murah sekali. Ternyata mereka sakit mentalnya. Puasa ini melatih kesehatan mental dan kesehatan sosial. Oh, emangnya ada kesehatan sosial? Iya. Kalau definisi WHO, iya, dia menyebutkan sehat itu meliputi sehat fisik, mental, dan sosial. Kita nanti ada tambahannya kesehatan spiritual buat seorang muslim. Kalau WHO mereka tidak melihat hal itu. Jadi, kalau bicara kesehatan secara fisik, para dokter sudah membahas. Bahkan kalau kita lihat sekarang dengan banyaknya obesitas, dengan banyaknya orang-orang yang sakit, mereka menemukan puasa yang tetap minum itu apa namanya? Intermittent fasting. Nah, jadi mereka puasa tapi tetap minum. Minum kopi juga boleh. Namun Ramadan nggak boleh antum jemaah. Ana mau intermittent fasting kayaknya. Jam 8 sudah minum kopi kan Anda nggak makan Ustaz. Nggak beda. Puasanya umat Islam beda. Karena kalau orang-orang itu puasa hanya untuk kesehatan fisik, Muslim enggak. Intermittent fasting itu hanya buat kesehatan fisik. Atau mungkin ada sedikit mental di sana.
Tapi kalau puasanya umat Islam, subhanallah, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang itu meninggalkan makan, minum syahwatnya karena aku, kata Allah Azza wa Jalla. Di sini ada kesehatan lebih daripada sekedar kesehatan fisik. Kalau bicara kesehatan fisik, ya para dokter mengatakan puasa itu memberikan efek positif pada metabolisme tubuh. Lambung kita istirahat. Di saat biasa manusia makan berapa kali? Berapa kali kita makan jemaah? Wajibnya 3. Sarapan, mahasiswa nih. Sarapan ya sarapan. Makan siang. Sama makan malam. Istirahat, gorengan. Nah, sore, bakso. Ana lihat yang namanya warung di Lantabure ini ramai terus jemaah. Berapa kali antum makan? Di Ramadan diperistirahatkan lambung kita jemaah. Istirahat. Dari sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Maka antum kadang-kadang dengar suara di perut antum. Panggilan. Cuma antum ngomong sama dia, belum waktunya. Tenang. Iya. Istirahat itu jemaah. Dan ketika berbuka, Rasul sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutaba. Kalau ada rutab. Rutab itu kurma buah. Mungkin itu bahasa sederhananya kurma tapi yang masih buah. Sehingga masih basah. Dan kurma itu mengandung serat yang bagus sekali untuk tubuh kita. Kalau nggak ada rutab, kurma. Kurma itu kurma yang sudah kering, yang sudah disimpan. Kalau nggak ada, air jamaah. Bismillah. Bayangin ya, antum 12 jam tidak merasakan air. Terus antum minum air sambil mengatakan dhahaba dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Subhanallah jamaah. Tapi sebagian kita nggak bersyukur sama Allah. Ketika dibagikan air saja dia lihat kepada yang bagikan. Cuma air doang. Ini nikmat jamaah. Antum mungkin tidak biasa merasakan nikmat air seperti merasakan nikmat air ketika di bulan Ramadan. Sudah minum air. Setelah itu sholat. Tapi sebagian orang dia langsung memenuhi perutnya ketika berbuka. Makanan apa saja yang ada di Lantaburi? Apa lagi? Nah, nasi goreng. Terus seblak. Ada seblak. Nah, terus batagor, cilok, molen. Nah, kebab, es buah. Apa? Ayam geprek. Allahu Akbar. Semua dia susun. Gak apa-apa Ustaz, hari pertama Ustaz. Kan gak haram Ustaz. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Jangan mengharamkan yang dihalalkan. Waduh, kita kalau sudah ketemu yang kayak gitu susah kita jamaah. Iya memang halal, boleh jamaah, boleh. Tapi tadi antum bisa merusak tubuh antum. Allah Azza wa Jalla mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Kalian silahkan makan, silahkan minum, jangan berlebihan. Allah tuh gak suka dengan orang yang berlebihan. Gak suka. Kul washrab walbas watasaddaq min ghairi makhilatin wala sarf. Engkau silahkan makan, silahkan minum, silahkan pakai baju, silahkan bersedekah dengan 2 syarat yang harus engkau hindari. Congkak, angkuh, jangan angkuh, dan jangan berlebih-lebihan. Menurunkan berat badan, ya namanya orang gak makan. Ini dokter yang ngomong ya, ternyata puasa itu menurunkan berat badan. Tapi sebagian umat Islam Idul Fitri tambah berat badannya.
Nah, ketika dia Ustadz ngasih nasihat kalau mau beli baju Ramadan, ya kalau bisa sebelum buat Idul Fitri sebelum Ramadan. Ini beli celana sebelum Ramadan. Idul Fitri dipakai nggak cukup. Karena ada masalah dengan puasa dia. Gimana orang ini puasa berat badannya nambah? Kenapa di negeri kita dan di negeri lainnya mungkin di bulan Ramadan yang namanya makanan pokok, bahan makanan pokok itu mahal jadinya. Harga telur naik, harga gula naik. Antum lihat, di luar Ramadan, sirup-sirup itu nggak banyak orang yang mengkonsumsi. Tapi di bulan Ramadan, sirup, kemudian kental manis, itu laris sekali. Ada yang tidak benar. Sehat ketika kita seperti Nabi alaihissalatu dan para sahabatnya, nggak berlebih-lebihan mereka makan. Menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan tekanan darah, mengubah profil lipid. Apaan ya, nggak ngerti ya, nanti antum cari, beneran nggak ngerti ya, hah? Lemak, menurunkan lemak, mengubah profil lipid itu mengubah lemak jadi tenaga. Jadi sholat tarawihnya jadi lebih kuat, mungkin gitu jemaah. Nanti dilihat. Kenapa? Karena memang ada pola hidup yang berubah di diri kita. Jangan sampai makan 5 kali yang biasa antum lakukan. Tadi sarapan, duha, makan siang, sore, makan malam. Ternyata di bulan Ramadan tetap 5 kali makan antum. Cuma waktunya berbeda. Enggak. Antum 2 kali makan aja. Kemudian disebutkan menurunkan resiko gangguan kardiovaskular seperti penurunan kadar kolesterol, LDL, trigliserida, tekanan darah, indeks massa tubuh, lingkar pinggang. Lingkar pinggang. Tadi yang ngomong bahwasanya Ramadan itu membuat antum selesai Ramadan kedodoran kalau pakai celana. Oh, berarti sukses Ramadan. Tapi kalau ternyata nggak cukup, bermasalah. Dan masih banyak lagi ya manfaat-manfaat puasa untuk kesehatan mental. Nah, kita lihat ya bagaimana umat Islam itu, ya orang yang puasa itu disiplin hidup. Dia benar-benar mendidik dirinya untuk tidak makan kecuali matahari tenggelam. Karena sebagian kita hidupnya nggak disiplin. Makannya nggak karu-karuan sehingga berdampak kepada kejiwaan dia. Kapan dia mau makan, makan. Tapi ketika Ramadan enggak loh. Dianjurkan mengakhirkan sahur. Kemudian dianjurkan mensegerakan berbuka. Ketika seorang ini diajarkan disiplin, kemudian diajarkan menahan diri dari lapar dan dahaga, dan dia juga mampu mengendalikan pikiran dia, mampu berperilaku positif, mengendalikan diri untuk tidak marah-marah. Idza kana shaumu ahadikum, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Gimana mentalnya benar-benar dia jaga. Apabila seseorang sedang berpuasa, maka jaga lisannya. Jangan ngomong yang kotor. Jangan. Apalagi berdusta, gibahin orang, jangan. Ini melatih mental kita untuk kita hidup lebih bermakna, jemaah. Jangan. Dosa tinggalin, yang halal kau tinggalin. Makan minum halal kau tinggalin, kok malah kau berbuat dosa. Tinggalin. Kalau ada yang ngajak berantem, memaki antum, apa yang antum katakan kepada dia? Nanti habis terawih. Habis terawih. Habis terawih. Ya enggak lah, ini shaim, aku puasa. Itu nahan diri jemaah. Katakan ini shaim, ini shaim. Kalau enggak puasa udah habis antum. Tapi dia mengendalikan diri jemaah. Ini apa? Ini kesehatan mental. Ternyata Anda mampu untuk tidak marah ya. Ternyata Anda mampu untuk tidak memaki ya. Ternyata Anda bisa. Dengan apa? Dengan puasa. Itu puasanya Muslim tadi.
Dan Nabi SAW mengatakan, rubba sa'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang puasa tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus dari puasa dia. Artinya dia hanya dapat kesehatan fisik. Dia menahan diri dari makan dan minum yang tadi kita udah mendengar bahwa berpuasa itu ada manfaat buat kesehatan fisik. Tapi dia nggak dapat kesehatan mental, kesehatan sosial, spiritual, nggak ada. Dia lepas aja, marah-marah tetap, bohong. Man lam yada' qawla az-zuri wal jahla wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, tindakan-tindakan bodoh, Allah nggak butuh dengan puasa dia, nggak butuh kau tinggalkan makan dan minum. Karena puasa umat Islam itu bukan hanya buat kesehatan fisik lah, buat kesehatan mental dan spiritual dan sosial tadi disebutkan. Pokoknya apa saja yang memicu konflik dia bisa menahan diri. Nah ini mahasiswa kan belajar manajemen konflik. Sebelum antum menyelesaikan pertikaian di antara manusia, antum manage diri antum sendiri dengan puasa salah satunya. Anda bisa nahan diri. Dalam kondisi marah, ketika antum sudah menikah, kadang-kala konflik itu terjadi sama pasangan hidup kita, yang membuat kita marah lalu kita mengatakan anti talib, engkau aku ceraikan, engkau cerai sudah. Ketika antum rajin puasa, insya Allah nggak kayak gitu. Dan akhirnya orang ini jadi orang yang bisa beradaptasi dengan mudah. Jamaah, tidak semua orang di sana suka sama kita. Tidak semua orang di sana tahu dengan perilaku kita. Kita akan menghadapi orang-orang yang bermacam-macam. Ada orang yang kasar, ada orang yang mudah ngambek, ya. Ada orang yang ya ngomongnya kotor, ada orang yang punya niat jahat sama kita. Maka kita perlu melatih diri kita. Puasa ini tanpa antum melatih, antum terlatih sendiri. Asalkan tadi puasanya sesuai dengan sunnah. Kesehatan mental kita. Kalau bicara kesehatan sosial, jangan ditanya. Kita jadi peduli sama sesama. Antum taib adzan dulu jemaah.
Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Nah, berkaitan dengan kesehatan sosial, orang itu jadi peduli dengan sesama. Karena dia merasakan apa yang dirasakan orang. Kemudian di bulan Ramadan kita dianjurkan juga tarawih yang dilaksanakan secara berjamaah. Kita melihat di masjid-masjid itu orang-orang yang berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian melaksanakan sholat tarawih setelah itu. Kemudian anjuran untuk memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Kemudian kewajiban zakat fitrah. Subhanallah, zakat fitrah ini berbeda dengan zakat mal. Kita tahu orang yang wajib zakat mal itu orang yang kaya. Orang yang punya harta sampai 85 gram emas, mengendap selama 1 tahun. Zakat fitrah enggak. Orang yang punya, yang dia makan bersama keluarganya, dan ada lebihnya, dia berikan kepada orang lain. Bagaimana mengajarkan empati dan simpati di diri muslim sehingga dia jadi ya mudah bersosial akhirnya. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada yang buat pribadi. Kalau kesehatan fisik, mental ya boleh jadi buat pribadi orang tersebut. Kemudian sosial ini hablum minan nas. Ada kesehatan spiritual yang merupakan hablum minallah. Orang itu ketika berpuasa, hatinya jadi lebih mudah tersentuh. Dia punya waktu yang cukup panjang untuk tidak menyibukkan diri dengan dunia. Dia jadi faham bahwasanya kehidupan ini bukan urusan like and dislike, kata dia. Tapi kehidupan ini tadi kita mengikuti aturan Tuhan. Kapan kita disuruh makan, kita makan. Kapan disuruh berhenti, kita berhenti. Dan bagaimana Rasul SAW mengatakan lis-saimi farhatani, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu punya 2 kegembiraan. Kegembiraan tatkala dia berbuka. Ya, siapa yang gak gembira ketika berbuka? Dan kegembiraan tatkala berjumpa dengan Tuhan. Jamaah rahimakumullah. Nasihat ana buat diri ana sendiri dan buat semua. Mulailah antum mempersiapkan diri tentang apa yang antum akan lakukan selama bulan Ramadan. Kalau perlu antum catat di handphone antum. Berkaitan dengan hidup sehat di bulan Ramadan, antum catat. Ana pokoknya akan berbuka, kurma, minum air, sholat. Ana mungkin akan makan nanti setelah tarawih umpamanya. Kayaknya nggak mampu kalau setelah tarawih. Mungkin sebelum isya ana makan. Kemudian ana akan bakar dengan sholat tarawih. Yang 1 rakaat 1 juz. Iya. Jemaah, mampu nggak 1 rakaat 1 juz jemaah? Pemuda kayak antum gini, mampu nggak kira-kira? Kalau bicara mampu ya mampu. Kenapa nggak mampu antum? Antum masih muda, kuat gagah perkasa, main bola, main futsal. Berapa menit? 45 menit. Kali 2 dan selesai masih bisa melakukan aktivitas lain. Rasulullah SAW 1 rakaat baca Al-Baqarah, baca An-Nisa,
baca Ali Imran 1 rakaat. Kita 11 rakaat nggak 5 juz. 11 rakaat nggak 1 juz. Yang dikhawatirkan kesehatan spiritual kita perlu diperbaiki. Maka bacalah bagaimana as-salafus soleh di bulan Ramadan. Semoga dengan itu, ya Ramadan tahun ini lebih bermakna. Secara fisik, secara mental, secara sosial, dan yang paling utama adalah secara spiritual, secara agama kita ya. Karena kita tahu ada pintu khusus buat orang-orang yang rajin puasa, bukan hanya puasa Ramadan. Afwan Ustaz, izinkan bagi saya untuk merekam kajian Ustaz atau asatid saat kajian lalu saya bukukan di buku tulis. Nah, kalau bicara merekam kajian, alhamdulillah ya, dengan adanya ini kamera-kamera yang terpasang, kemudian langsung live diupload, ana rasa rekaman itu sudah cukup. Dan antum gak perlu capek-capek lagi. Di masa kita dulu waktu mahasiswa di Madinah, kita itu izin merekam pakai kaset, jemaah. Pakai kaset. Dan ana pernah beli kasetnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mungkin 100 kaset lebih, jemaah. Karena memang kita, ya satu kaset itu 60 menit, ada yang 90 menit pada waktu itu, ada yang mungkin 45 menit kasetnya. Tapi sekarang dengan adanya media ini, Masya Allah, antum sudah dimudahkan. Dan tadi kalau memang antum mau catat, antum mau talkhis atau apa, insya Allah nggak ada masalah. Karena memang tujuan kita menyampaikan dan tujuan para asatidz menyampaikan adalah untuk ditulis dan kemudian dimanfaatkan. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan kita dikasih rizki bisa qiyamul lail, bisa puasa secara sempurna, dan semoga Allah memberikan kepada kita Lailatul Qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.